Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama channel ini. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini di tanggal 12 Agustus 2024 ya, kita kembali lagi berkesempatan untuk memberikan updatean terbaru mengudara di sirkuit Mandalika buat sahabatku semuanya yang selalu menantikan kepo dengan sirkuit Mandalika, persiapan, kesibukan pengerjaannya seperti apa, serta sejauh mana capaian dan perkembangan perubahan dari sirkuit Mandalika yang ditampilkan untuk lebih baik ya menyambut MotoGP tahun ini daripada sebelumnya. Dan inilah dia, kita langsung saja mulai memantau ya di tikungan ke-15, 16, dan 17. Dan terlihat untuk area run-off yang saat ini masih kelihatan catnya masih kelihatan baru teman ya. Iya, nampak masih terlihat jelas sekali ya motif dari batik yang bernama motif Sasambo ya atau Subhanallah yang terdapat di area run-off sirkuit Mandalika di tikungan ke-15, 16 serta di tikungan ke-10 dan 11 ya. Itu merupakan letak dari tempat motif dari Subhanallah yang merupakan motif batik khas Lombok yang terdapat di sirkuit Mandalika. Dan kita lanjut lagi ke area berikutnya. Di sini kita sudah berada di lintasan trek lurus. Langsung saja kita shot dari kamera udara untuk kondisi terbarunya ya, serta area rumput yang sudah ditutup beberapa hari yang lalu. Sekarang ini kita cek dan memeriksa apakah rumput tersebut sudah mulai subur, tumbuh lebat dengan cepat ya, hijau dan asri. Sekarang kita langsung saja memeriksanya. Jadi inilah dia dari cara para pekerja gardener ya melakukan penutupan sejenis plastik khusus ya terhadap permukaan dari rumput yang kering dulu ya beberapa hari yang lalu. Dan memang terbukti sekarang ya sejak penutupan dari rumput di sini sudah 5 hari, dan pada hari ini kelihatan jelas sekali rumputnya subur dengan cepat dan kelihatan hijau dan asri. Ini merupakan persiapan sirkuit Mandalika menghadapi untuk sambut MotoGP 2024. Agar tahun ini sirkuit Mandalika tampil beda, biar area rumputnya tidak kering seperti tahun lalu yang mana terlihat dari kamera televisi internasional ya, area rumput pada saat itu kelihatan kering. Nah, dan sekarang ya beda, untuk rumput sirkuit Mandalika akan tampil hijau dan asri di hadapan dunia. Terutama area rumput di depan pedok yang saat ini sudah ditutup ya, karena kita ketahui di area sini area yang sensitif ya, kru dan para pembalap ya berlalu lalang di area sini, serta media asing yang menyoroti sirkuit Mandalika, serta pihak-pihak Dorna dan bos Dorna di sini teman ya. Untuk itu persiapan sangat matang dilakukan ya di sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP. Area rumput ya ditutup menggunakan plastik khusus, lalu nantinya akan dibuka. Dan setelah dibuka menghasilkan rumput yang subur, tumbuh lebat dan menghijau, maka akan dipotong yang menggunakan alat khusus, alat canggih yang dipunyai sirkuit Mandalika untuk membuat motif area rumput ya semenarik mungkin. Agar di tampilan televisi internasional yang menayangkan MotoGP, area rumput sirkuit Mandalika kelihatan segar, hijau dan asri. Semua dunia melihat ya sirkuit Mandalika digelarnya balapan MotoGP. Dan baiklah, kita lanjut lagi ke area berikutnya untuk melihat kesibukan pengerjaan persiapan tahun ini. Sirkuit Mandalika di tribun saat ini sedang dibenahi ya. Jadi terlaksana apa yang teman-teman tunggu dan nantikan dari dulu, tahun ini tercapai untuk pembenahan tribun yang Anda inginkan semua. Ya, saat ini pembenahan tribun sirkuit Mandalika untuk sambut MotoGP. Ya, para penonton semua bahagia dan senang agar tidak kepanasan lagi, serta menambah tampilan baru di tribun A dan B yang saat ini tercapai untuk pembenahannya ya. Untuk atapnya akan memanjang ke depan sehingga sudah terlihat ya, dua alat kren sudah standby di sini untuk melakukan pemasangan tiang dari atap tribun dan juga kerangka tribun yang bermodel agak melengkung sedikit di sini teman-teman. Untuk itu para penonton MotoGP 2024 tidak kepanasan lagi dan menambah tampilan baru model yang keren dan menarik ya untuk tribun sirkuit Mandalika. Para penonton akan merasakan sensasi yang berbeda, lebih baik ya untuk tribun A dan tribun B sirkuit Mandalika yang siap akan diduduki nanti oleh calon para penonton tribun A dan tribun B akan merasakan aman dan nyaman ya duduk di tribun yang sudah Anda booking maupun akan segera membooking ya buat sahabatku semuanya. Dan harganya tetap sama seperti tahun lalu ya, walaupun tribun di sini dibenahi ya lebih baik, aman dan nyaman, tapi harganya tetap sama biar teman-teman puas lah dengan kenyamanan tribun di sirkuit Mandalika.
Ya, jadi ada 11 tribun sebenarnya ya di sirkuit Mandalika dibenahi, namun di tahun ini hanya 2 saja tribun, yaitu tribun A dan tribun B yang dapat dilakukan pengerjaannya. Sementara sisanya itu ya akan dilakukan mungkin di tahun depan di MotoGP 2025. Teman-teman, untuk tribun sirkuit Mandalika semuanya akan memiliki atap ya, rencananya seperti itu info yang kita sudah dapatkan. Nah, jadi untuk saat ini pembenahan hanya beberapa tribun saja, ada 2 ya, tribun A dan tribun B. Mengingat MotoGP memang ya makin dekat ya, 1,5 bulan ya, beberapa minggu lagi akan digelar di sirkuit Mandalika. Jadi kita ingatkan kembali, MotoGP diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 29 September 2024 teman-teman ya. Nah, dan baiklah kita lanjut lagi ke area berikutnya untuk melihat situasi dan kondisi serta capaian dan perkembangan dari sirkuit Mandalika untuk menghadapi MotoGP, dan juga proses dan tahapan kita bisa ketahui melalui kamera udara kita pada hari ini dan di hari-hari seterusnya teman-teman ya. Tetap stay tune bersama channel ini. Nah, jadi selain pembenahan tribun yang kita lihat tadi dan juga penghijauan dilakukan ya untuk menghadapi MotoGP 2024 agar hijau dan asri, keren dan menarik ya, tapi nanti akan dilakukan pengecatan ulang di lintasan sirkuit Mandalika di area verge, track limit, area curb dan area run off, yang mana cat tersebut yang kelihatan pudar saja dilakukan pengecatan ulang. Nah, jika cat tersebut masih kelihatan baru atau masih dirasa bagus, maka akan dibiarkan saja. Nah, jadi seperti infonya ya, untuk progres pengecatan di tahun ini itu bukan permintaan dari Dorna, melainkan ya kemauan dari MGPA. Sirkuit Mandalika tidak mau tampil jelek di hadapan dunia, karena nanti akan disorot dari kamera helikopter dan kamera media-media asing lainnya yang akan menyoroti sirkuit Mandalika, lalu ditampilkan di seluruh dunia teman-teman, seperti itu. Jadi sirkuit Mandalika harus tampil keren dan menarik, tampil baru warna catnya. Ataupun mungkin nanti beberapa area run off yang belum dicat akan dilakukan pengecatan tahun ini teman ya. Seperti apa yang kita inginkan ya, saya tahu apa yang Anda rasakan semua ya, inginkan untuk aspal sirkuit Mandalika run off-nya akan dilakukan pengecatan semenarik mungkin. Tak mau ditulis dengan sirkuit Mandalika atau motif-motif baru lainnya yang diberikan di area run off yang belum tercat sama sekali. Nah, jadi untuk area run off tikungan 10 dan 11 tahun lalu tidak tercatkan, dan tahun ini akan dilaksanakan untuk pengecatan ulangnya agar nampak ya baru dan menyatu dengan alam, keindahan pantai, ya perbukitan dan area yang hijau lainnya. Di sekitaran sini banyak pohon kelapa dan hal-hal menarik lainnya, teman-teman. Oke, dan baiklah kita lanjut lagi. Di sini kita sudah berada di Bukit 360 yang saat ini ada progres pengerjaan kesibukan apa saja yang dibangunkan di sini. Jadi di sini sudah kelihatan untuk sebuah pondasi besar ya, ada 4 di sini. Kita zoom langsung. Ya, ini nantinya akan menjadi tempat berdirinya sebuah papan sponsor atau papan reklame yang berbentuk digital, teman-teman ya. Untuk papan sponsor dari sirkuit Mandalika yang dulu apa yang kita ketahui ya pada MotoGP tahun lalu, di sini merupakan letak dari papan reklame yang bertulis Wonderpool Indonesia. Nah, mungkin tahun ini akan seperti itu, teman-teman, atau apa, kita masih belum dapat info apa yang akan menjadi ya dari pondasi yang sudah dicor kemarin. Dan inilah dia tikungan ke-11 teman-teman, berdekatan dengan laguna dan pantai. Dan untuk area rumput di sini kita lihat kondisinya seperti ini. Nah, jadi di Bukit 360 ini ya, kita bisa melihat 360 derajat. Jadi di situ sudah disediakan ya sebuah bangunan yang bernama balai, itu menjadi tribun yang dilengkapi dengan fasilitas yang super lengkap. Tentunya harganya juga lumayan mahal, teman ya. Ya, para sultan bisa kita bilang seperti itu yang duduk di Tribun 360, bisa melihat 360 derajat sambil menonton MotoGP serta ditambah dengan liburan, teman-teman, seperti itu. Inilah dia, kita kembali lagi di area zona tengah melihat bagaimana capaian dan perkembangannya dari selama pengerjaan pembersihan semak-semak belukar yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu dan kini terus dilakukan biar tidak terlalu memanjang atau tidak terlalu lebat ya tumbuhan liar yang ada di sini, biar rapi agar nanti bisa ya banyak ya UMKM bazar yang mendirikan sebuah tenda dan lain sebagainya ya,
sponsor-sponsor yang akan didirikan di sini, dan juga panggung seperti yang kita sudah ketahui pada tahun sebelumnya. Dan juga untuk perawatan di area zona tengah ini rutin memang dilakukan perawatan, penyiraman selalu setiap hari dilakukan, teman-teman ya. Nah, dan pada hari ini sirkuit Mandalika kembali lagi menggelar event ya, yaitu event track day kendaraan roda 4 yang memiliki mobil-mobil mewah yang saat ini melaju kencang di aspal sirkuit Mandalika, teman-teman ya, mendekati MotoGP. Dan itu merupakan sebagian juga ya, bisa kita bilang persiapan sirkuit Mandalika menuju gelaran MotoGP agar aspalnya semakin bagus, semakin meningkat kualitasnya, racing line semakin terbentuk lebar dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga aspalnya semakin menghitam bersih sebagian dari pembersihan. Dan tentunya nanti pembersihan terakhir tak lupa akan dilakukan, teman-teman ya, menggunakan alat canggih road sweeper, teman-teman ya, menambah daya cengkam makin kuat ya. Untuk itu aspal sirkuit Mandalika sering kita lihat dari kamera udara digunakan ya oleh kendaraan roda 2, roda 4 ya. Saat ini, teman-teman ya, belum ditutup masih sirkuit Mandalika ini. Mungkin nanti beberapa bulan atau minggu ya, berapa minggu nanti akan ditutup karena ada pengerjaan pengecatan di sirkuit Mandalika. Untuk itu sirkuit Mandalika akan ditutup nanti sementara ya, selama dari perhelatan gelaran MotoGP dan juga menjelang dari balapan MotoGP, teman-teman.